Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita mempersiapkan diri untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah bersama karyawan Kristiani di PT Telkom ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena pada siang hari ini kami boleh bersama-sama dengan anak-anak-Mu yang berkarya dan bekerja di PT Telkom, yang tergabung dalam Bina Rohani Kristen. Bersyukur untuk kebersamaan dan persekutuan yang boleh kami hidupi dan terus kami hidupi. Dan biarlah persekutuan ini menguatkan kami, memampukan kami untuk terus memiliki semangat, daya juang dan juga daya kerja yang akan membuat kami tetap berprestasi dalam segala situasi. Saat ini Bapa, di tengah persekutuan ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami dan pimpin kami serta kuasai kami, agar kebenaran firman-Mu sungguh dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami hidupi dalam kehidupan kami. Sehingga kebenaran firman-Mu itu akan mengubahkan kami dan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang lebih baik dan lebih sempurna. Berkati hamba-Mu dalam segala keberadaannya, agar hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam kebersamaan ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37 yang berbunyi demikian. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Sedemikian jauh bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman itu dan menghidupinya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, menurut survei, rata-rata setiap hari kita, kaum laki-laki, akan berkata-kata sebanyak sekitar 7.000 kata. Ini rata-rata Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Dan kalau kaum perempuan lebih banyak lagi, yaitu sekitar 20.000 kata. Nah, menurut survei ini Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, memang perempuan lebih banyak berbicara atau lebih senang berbicara dibandingkan dengan laki-laki. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam kehidupan sehari-hari ada seorang laki-laki yang cerewet, maka akan ada orang yang mengatakan atau menegur, "Laki-laki kok cerewet kayak perempuan? Laki-laki kok banyak omong kayak perempuan?" begitu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, walaupun ini sebuah survei, tetapi sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan sekaligus penghakiman. Ada laki-laki yang banyak berbicara, banyak berkata-kata, tetapi ada juga banyak perempuan yang sedikit berkata-kata. Artinya ini bukan sesuatu yang menjadi harga mati, bahwa laki-laki lebih jarang berbicara dibandingkan seorang perempuan. Bisa jadi dalam kehidupan kita bersama, ada seorang suami yang lebih cerewet dibandingkan istrinya. Ada anak laki-laki yang lebih cerewet dibandingkan dengan saudaranya perempuan. Ada rekan kerja kita laki-laki yang mungkin suka berbicara dibandingkan rekan kerja kita yang laki-laki. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, tetapi saya tidak akan mengajak Bapak Ibu berdebat tentang berapa banyak laki-laki berkata-kata dalam sehari, atau seberapa banyak perempuan berkata-kata dalam sehari-hari. Tetapi yang ingin saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih soroti dengan dasar kebenaran firman yang telah kita baca tadi adalah dengan tema kuasa perkataan.
Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, di atas seberapa banyak laki-laki dan perempuan atau manusia berkata-kata, tetapi sebenarnya yang lebih perlu diperhatikan, ditekankan, dipikirkan, dan disadari bersama-sama adalah apakah perkataan kita itu sesuatu yang benar dan baik, ataukah perkataan kita itu sesuatu yang sia-sia. Ingat, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, bahwa setiap perkataan yang kita ucapkan dalam kehidupan kita, itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu sebenarnya yang menjadi permasalahan bukan seberapa banyak kita berkata-kata, tetapi bagaimanakah kita memaknai setiap perkataan yang kita ucapkan. Bukankah ada ungkapan yang mengingatkan kita akan betapa perkataan itu memiliki makna yang mendalam? Kata-kata adalah doa, kata orang bijak. Artinya, setiap kita mengatakan sesuatu, sebenarnya itu adalah doa. Oleh karena itu, ketika orang tua mengatakan sesuatu tentang anaknya, ketika itu sesuatu yang negatif, maka akan diingatkan, hati-hati berkata-kata tentang anak-anakmu, karena itu adalah doamu. Tetapi ketika kita berkata-kata hal yang positif kepada anak-anak kita, maka tentu itu juga menjadi sebuah harapan yang baik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sebenarnya ketika kita berkata-kata, di situ kita memancarkan apa isi hati kita. Ketika kita berkata-kata, di situ sebenarnya kita mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi pergulatan atau pergumulan dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi pada saat yang sama ketika kita berkata-kata, sesungguhnya kita melontarkan sebuah harapan akan kehidupan kita, akan kehidupan sesama kita, akan relasi dan kebersamaan kita. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, Injil Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37, kita akan mendapati makna itu, bahwa kata-kata bukanlah sekedar perkataan. Perkataan adalah sesuatu yang akan bisa bermakna, baik bagi orang itu sendiri, baik bagi orang lain, ataupun juga bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal pertama yang bisa kita perhatikan, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, adalah bahwa ketika Yesus berkata-kata, maka kata-katanya itu membuat orang yang mendengarnya takjub. Perhatikan ayat yang ke-32, di situ dikatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Ketika Yesus berkata-kata, ia tidak sekedar berkata-kata. Ketika Yesus berkata-kata, ia mengajar sesuatu kepada orang banyak yang mengikutinya. Atau dalam konteks ini adalah Yesus berkata-kata tentang sebuah pengajaran di Bait Allah pada hari Sabat. Artinya ketika Yesus berkata-kata dalam pengajarannya, tentu ia punya sebuah tujuan agar orang memahami, mengerti, dan kemudian menghidupi apa yang ia ajarkan yang didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Di sini ditegaskan bahwa Yesus berkata-kata dalam konteks mengajar. Ia ingin menjadikan para pendengarnya atau orang-orang yang mendengar perkataannya melalui pengajarannya itu kemudian memiliki sebuah kesadaran, memiliki sebuah pengertian, dan kemudian memiliki sebuah keinginan dan keberanian untuk memperbaiki dan memperbaharui hidupnya. Dan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, diawali dengan perkataannya yang penuh kuasa. Jelas sekali di sini dikatakan bahwa perkataan Yesus penuh kuasa, sehingga orang-orang merasa takjub. Dalam nas yang lain, hal ini dibandingkan dengan berbeda dengan ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang seringkali mengajar bukan dengan kuasa. Mengapa Yesus mengajar dengan kuasa? Karena Yesus sendiri menyadari bahwa sesuatu itu tergenapi dalam dirinya. Kalau kita membaca dalam pasal 4 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-30, ketika Yesus ditolak di Nazaret, Yesus membaca sebuah nas yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan
dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Perhatikan ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Maka ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas itu sewaktu kamu mendengarnya. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, Yesus tidak memberitakan karya orang lain. Yesus memberitakan karya Allah dalam dirinya. Apa yang difirmankan Allah itu tergenapi dalam dirinya. Maka ketika ia mengajar dengan keyakinan. Ia mengajar dengan sebuah kepastian. Ia mengajar dan dalam perkataannya itu ada kuasa yang buat pengajarannya itu begitu hidup, menyentuh, bisa dipahami dan dimengerti. Terlebih lagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih, apa yang diajarkan Kristus itu terpenuhi dalam dirinya. Kristus datang mengajarkan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang datang bersamaan dengan kedatangan dirinya. Dan kerajaan Allah yang disertai dengan hal-hal ajaib yang Kristus lakukan. Di mana ia menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia juga memberikan pembebasan kepada orang dalam tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dan ia mengajarkan semua itu dengan kuasa. Kuasa yang ada dalam dirinya, yang datang dari Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika kita berkata-kata dengan keyakinan, ketika kita berkata-kata dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu yang benar dan baik, dan kita meyakini itu, karena kita telah merasakannya dan melakukannya, maka apa yang kita sampaikan itu akan bisa mengubahkan banyak orang. Contohnya, ketika kita menasihati anak-anak kita, maka ketika kita mendasari itu dengan kebenaran firman Tuhan, dengan pengalaman kita, maka anak-anak akan lebih mudah memahaminya. Terlebih kalau apa yang kita ajarkan itu kemudian masih kita praktekkan dalam ketaatan kita, dalam kedisiplinan kita. Kita tidak hanya berkata-kata omong kosong, tetapi kita berkata-kata disertai dengan pengalaman, juga disertai dengan ketaatan yang kita lakukan pada saat itu. Maka saat itulah perkataan yang kita sampaikan kepada anak-anak kita ataupun kepada rekan-rekan kita akan menjadi perkataan yang mengandung kuasa, perkataan yang bermakna, perkataan oh iya memang benar, apa yang dikatakan teman ini benar, karena ia sendiri melakukannya, karena ia sendiri mengerjakannya. Aku melihat bahwa ia menghidupi apa yang dikatakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, seberapa banyak perkataan yang kita katakan dalam kehidupan ini adalah sebuah perkataan yang kita yakini kebenarannya. Kita hidupi dalam kehidupan kita. Sehingga itu bukan hanya perkataan kosong, tetapi perkataan yang bermakna. Perkataan yang berwibawa, perkataan yang bisa mengubahkan orang-orang yang mendengarnya. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kalau kita perhatikan ayat yang ke-35, rupanya di tengah ibadah itu, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ada orang yang dirasuki setan atau roh jahat begitu. Dan setan itu berteriak-teriak mengganggu ibadah itu melalui orang yang dirasukinya. Maka kemudian Kristus berkata kepada setan itu, tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Bagaimana respon dengan orang-orang yang mendengar itu? Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lainnya, alangkah hebatnya perkataan ini. Perhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, alangkah hebatnya perkataan ini. Orang-orang pertama takjub akan pengajaran Kristus yang penuh kuasa, yang menyentuh hati mereka. Yang kedua adalah orang-orang takjub ketika Yesus menghardik setan yang saat itu menguasai seseorang, sehingga orang itu berteriak-teriak, mengganggu orang banyak. Yesus menghardik setan itu. Dan kemudian orang banyak berkata, alangkah hebatnya perkataan ini.
Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara terkasih, alangkah hebatnya perkataan ini. Mengapa? Karena perkataan Yesus yang diucapkan itu kemudian benar-benar terjadi. Setan yang merasuki orang itu, membanting orang itu walaupun tidak menyakitinya, tetapi kemudian keluar. Perhatikan, ketika sebuah perkataan itu penuh kuasa, maka bukan hanya manusia yang dilembutkan hatinya, ditundukkan hatinya, kemudian mengakui akan kuasa dalam perkataan itu. Sebuah perkataan yang penuh dengan kuasa dan wibawa dikatakan di sini, maka kuasa jahat pun dalam hal ini setan pun tunduk dan mendengarkan apa yang dikatakan Yesus. Alangkah hebatnya perkataan ini adalah sebuah ketakjuban yang luar biasa. Karena perkataan itu bukan sekedar perkataan, tetapi kemudian perkataan yang memiliki kuasa. Kuasa untuk menyingkirkan setan itu. Kuasa untuk menyembuhkan orang yang dirasuki setan itu. Dan tentu juga kuasa untuk membuat orang bisa melihat karya Allah dalam perkataan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, saat ini ada banyak orang tua yang seringkali mengeluh dan mengatakan tentang anak-anak mereka, atau mungkin atasan terhadap bawahan mereka. Mereka mengatakan, anak-anak dahulu, jangankan orang tua membentak atau berteriak. Ketika mereka dilihat orang tuanya atau dikasih tanda sesuatu, maka anak itu sudah mengerti bahwa orang tuanya sedang tidak senang atau marah. Anak-anak sekarang dibentak atau diberi kata yang keras sekalipun tidak mendengarkan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, permasalahannya di mana? Permasalahannya adalah karena perkataan kita tidak ada wibawa dan kuasanya. Sehingga anak-anak, bawahan, atau teman, atau orang-orang di sekitar kita, diamnya hanya omong saja, omong doang. Seringkali yang membuat perkataan kita tidak dituruti bukan karena di dalam perkataan itu tidak ada kebenaran, tetapi karena dalam perkataan itu tidak ada wibawa, tidak ada kuasa. Wibawa dan kuasa yang kita dapatkan dari Allah atau dari otoritas yang lebih tinggi dan kemudian kita gunakan dengan tepat, dengan baik. Sehingga kemudian ketika kita berkata-kata, maka perkataan itu akan ada wibawa dan kuasanya. Wibawa dan kuasa itu akan didengarkan, berpengaruh, memberi dampak kepada orang yang mendengarnya. Kalau kita perhatikan di sini, setan pun tunduk dan pergi. Orang-orang pun takjub karena perkataan Yesus yang menghardik setan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, oleh karena itu mari kita hayati dan kita hidupi kuasa dan wibawa yang dari Allah, yang diberikan kepada kita sebagai orang tua, sebagai suami atau istri, sebagai pimpinan atau sebagai teman. Kita menghayati wibawa dan kuasa dari Allah yang kemudian kita hidupi, sehingga ketika kita berkata, maka kata-kata itu bermakna. Kata-kata itu memiliki pengaruh, kata-kata itu memiliki wibawa, dan kata-kata itu didengarkan oleh orang-orang di sekitar kita. Bukankah Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ketika setiap kita bisa berkata-kata dengan baik, berkata-kata dengan bertanggung jawab, dan setiap kata-kata yang kita keluarkan itu bermakna, maka sesungguhnya hidup ini akan menjadi lebih indah. Mengapa? Karena kemudian setiap orang akan mengontrol kata-katanya, tidak asal berkata-kata. Setiap orang akan menghargai kata-kata yang dikeluarkan oleh rekan, teman, orang tua, pasangan, atau atasan mereka. Ketika kita berkata-kata secara bertanggung jawab, ada wibawa dan kuasa di dalamnya, maka sesungguhnya setiap perkataan akan menjadi sebuah pengajaran, sekaligus pengharapan untuk setiap kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ayat nas kita mengatakan, dan tersebarlah berita tentang Dia kemana-mana di daerah itu. Karena perkataan Kristus yang penuh kuasa yang membuat orang takjub. Karena perkataan Kristus yang penuh wibawa dan kuasa yang membuat orang takjub, dan kemudian juga roh jahat pun, atau dalam hal ini setan pun tunduk
dan mendengarkannya. Maka kemudian tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Berita yang bagaimana? Tentu berita yang baik, tentu dampak yang menyenangkan, tentu sebuah berita yang akan membuat orang-orang yang mendengarnya itu memiliki pengharapan untuk berjumpa dengan Kristus. Pada saat yang sama, tentu ini menjadi sebuah hal yang indah bagi Yesus. Karena apa? Karena kemudian ia dikenal sebagai orang yang perkataannya itu ada wibawanya, ada kuasanya, yang membuat perkataannya itu membuat orang takjub. Jadi ketika orang bertemu dengan Yesus, maka mereka ingin mendengar pengajarannya. Karena pengajarannya itu penuh dengan kuasa. Ketika ada orang yang punya penyakit dan bermasalah, ia akan datang kepada Kristus karena perkataannya itu menyembuhkan dan ada kuasanya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, kita saat ini dikenal oleh orang-orang di sekitar kita sebagai apa? Apakah kita dikenal sebagai orang-orang yang bertanggung jawab? Apakah kita dikenal sebagai orang-orang yang perkataannya bisa dipertanggungjawabkan? Atau kita dikenal sebagai orang yang asal bicara? Atau kita bahkan dikenal sebagai orang yang tidak bisa dipercayai karena kata-kata kita seringkali bohong, tidak mengandung kebenaran, atau bahkan seringkali banyak orang menyaksikan apakah teman kita atau atasan kita. Mereka selalu mengatakan, aku tidak percaya lagi sama kamu, karena kamu adalah orang yang seringkali menipu dan suka berbohong. Melalui kebersamaan kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, melalui renungan kita yang terambil dari Lukas pasal 4 ayat 31 sampai dengan 37, mari kita berhati-hati dengan perkataan kita, agar dari mulut kita keluar hal-hal yang memuliakan Allah. Agar dari mulut kita keluar hal-hal yang membuat orang dikuatkan, disegarkan, dan mendapat pengharapan baru. Agar dari mulut kita keluar perkataan yang ada wibawa dan kuasanya, sehingga perkataan kita akan dipercayai orang. Bahkan perkataan kita akan didengarkan, dan orang akan suka mendengarkan perkataan kita. Mari kita menghayati bahwa perkataan bukanlah sekadar rangkaian kata-kata, tetapi dalam sebuah perkataan ada kuasa yang seharusnya bekerja di sekitar kita, bekerja dalam diri kita, berpengaruh dalam orang-orang yang mendengarnya, dan itu membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Seperti perkataan Kristus, perkataan yang penuh kuasa dan wibawa yang mengubahkan. Tuhan berkati. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, mari bersama-sama kita mengakhiri kebersamaan kita. Kita akan berdoa sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih karena siang hari ini di tengah perhimpunan kami, Engkau mengajarkan kami akan kuasa perkataan, dan kami boleh membaca, mendengarkan, merenungkan apa yang telah Kristus lakukan, dan biarlah itu tidak lalu begitu saja, tetapi itu akan boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Saat ini Bapak, dalam kebersamaan ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa Indonesia yang Engkau beri kepercayaan untuk memimpin negeri ini. Kiranya mereka boleh memimpin dalam hikmat dan dalam kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga mereka bisa menyikapi dan membuat kebijaksanaan yang benar untuk mengatasi pandemi COVID dan juga untuk menyikapi segala sesuatu. Kami juga berdoa untuk para pimpinan di Telkom. Tuhan juga yang akan terus pimpin dan berkati, sehingga Engkau terus memakai mereka untuk memimpin PT Telkom ini dengan lebih baik lagi, sehingga keberadaan PT Telkom sungguh akan memberi kontribusi terhadap bangsa dan negara, memberi dampak yang positif dalam kehidupan bermasyarakat. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kelemahan tubuh ataupun sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan yang akan sertai, terlebih Tuhan yang akan jamah mereka satu persatu, sehingga saudara-saudara kami ini akan mengalami kekuatan dan pemulihan serta kesehatan dari kasih-Mu. Kami berdoa untuk setiap anggota keluarga yang merawatnya, Tuhan yang pimpin dan sertai, sehingga mereka memiliki kesabaran dan juga kasih untuk terus merawat setiap mereka yang sakit.
Kami juga berdoa untuk karyawan di PT Telkom dan Telkom Group, baik yang bekerja di rumah maupun yang bekerja di kantor. Tuhan akan terus pimpin dan berkati sehingga mereka memiliki etos dan semangat kerja, sehingga dimanapun mereka bekerja di rumah maupun di kantor, mereka tetap memberi kontribusi yang positif untuk PT Telkom, sehingga keberadaan rekan-rekan kami ini sungguh adalah keberadaan yang berdampak dan memberi pengaruh. Kami juga berdoa untuk seluruh kegiatan Bin Roh Kris di Sejabodetabek, Tuhan yang pimpin dan berkati, secara khusus untuk Bin Roh Kris di Wittelbogor. Kiranya Tuhan terus memakai dan menggerakkan Bin Roh Kris ini, sehingga akan membuat anak-anakmu boleh tumbuh semakin dewasa dalam iman, memahami peran dan tanggung jawabnya, sehingga dimanapun mereka bekerja dan berada, mereka menjadi anak-anakmu yang sungguh memberi dampak dan berintegritas. Saat ini Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sebagian sudah menjalani pelajaran tatap muka ataupun yang sedang bersiap-siap pembelajaran tatap muka. Tuhan yang akan pimpin dan berkati anak-anak kami dengan sebuah keberanian, semangat, kesehatan, demikian juga lingkungan sekolahnya, guru dan karyawan, sehingga semuanya boleh bersinergi menjadi sebuah tempat yang kondusif bagi anak-anak kami untuk melanjutkan pembelajarannya. Sungguh Tuhan, kami ingin menyerahkan segala sesuatu dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memimpin dan selalu menuntun kehidupan kami. Jikalau kami akan mengakhiri kebersamaan kami pada siang hari ini, terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pribadi, setiap keluarga, dan juga setiap pekerjaan dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada. Kami yakin dan percaya ketika kami melangkah dalam takut akan Engkau, maka Tuhan akan memampukan kami sebagai pribadi-pribadi pengikut Kristus yang bisa dipercaya perkataannya, yang perkataannya bisa memberi dampak dan pengaruh bagi lingkungannya. Di atas semuanya, tentu kami akan bisa berkarya dengan baik, karena setiap karya kami adalah cermin dari persembahan kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan undur dari tempat ini, dan biarlah Engkau yang memimpin kami. Undurlah dari tempat ini dengan iringan berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.